Banyak orang merasa minum teh setiap hari itu aman-aman saja, apalagi bagi Anda yang sudah terbiasa ngeteh sejak muda. Rasanya ringan, menenangkan, dan cocok dinikmati kapan saja. Tapi, tahukah Anda, jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan, teh bisa menjadi sumber masalah kesehatan yang tidak disangka-sangka, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut. Sebelum kita membahas apa saja bahayanya, mari kita sadari bersama bahwa teh memang bukan sekadar minuman pelepas dahaga. Bila dikonsumsi dengan bijak dalam takaran yang wajar, teh justru bisa menjadi sahabat bagi kesehatan, khususnya di usia lanjut. Bagi Anda yang sudah memasuki masa pensiun atau sering beristirahat di rumah, segelas teh hangat bisa membantu melancarkan peredaran darah, membuat tubuh terasa lebih segar, dan bahkan membantu pikiran menjadi lebih tenang. Ini bukan sekadar sugesti. Di dalam teh terkandung senyawa alami yang disebut antioksidan. Zat inilah yang bekerja melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Zat yang bisa mempercepat penuaan, merusak jaringan tubuh, dan memicu berbagai penyakit kronis. Teh hijau adalah salah satu jenis teh yang paling dikenal manfaatnya. Bagi lansia, teh hijau bisa membantu menjaga kelenturan pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah ringan. Selain itu, antioksidan dalam teh hijau yang disebut katekin berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat. Sistem kekebalan yang stabil sangat penting di usia senja karena tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam melawan infeksi. Bahkan, beberapa penelitian menyebut bahwa konsumsi teh hijau secara rutin dapat menurunkan risiko kanker tertentu, terutama yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Sementara itu, teh hitam yang warnanya lebih pekat ternyata juga tidak kalah bermanfaat. Kandungan TH-flavin dan TH-rubigin di dalamnya diketahui dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Bagi Anda yang memiliki riwayat gangguan pernafasan atau sering mengalami batuk berulang, teh hitam juga dipercaya dapat memberikan perlindungan terhadap paru-paru, terutama jika dikonsumsi tanpa gula. Selain itu, teh hitam juga baik dikonsumsi setelah aktivitas ringan di pagi hari karena bisa membantu meningkatkan konsentrasi secara alami tanpa membuat jantung berdebar seperti kopi. Ada pula teh putih, jenis teh yang jarang ditemui di pasaran dan sering dianggap sebagai teh paling murni karena proses pengolahannya yang sangat minimal. Teh putih mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan bersifat menenangkan. Manfaatnya banyak dikaitkan dengan peremajaan sel, perlindungan terhadap kerusakan jaringan, serta memperlambat proses penuaan alami. Bagi lansia yang ingin menjaga fungsi kognitif otak agar tidak cepat pikun, teh putih bisa menjadi pilihan asalkan tidak dikonsumsi berlebihan dan tidak dicampur gula. Namun, manfaat-manfaat luar biasa ini hanya akan terasa bila teh diminum dalam jumlah yang wajar, sekitar 1-2 cangkir sehari, dan tidak dalam keadaan terlalu manis atau terlalu pekat. Bila dikonsumsi berlebihan, apalagi dalam waktu yang tidak tepat, seperti malam hari menjelang tidur atau sesaat setelah makan, teh justru bisa menimbulkan masalah kesehatan yang diam-diam mengganggu tanpa kita sadari. Dan disinilah kita perlu berhati-hati. Sebaliknya, jika sudah lebih dari 2 gelas per hari, apalagi 5 atau 6 cangkir, tubuh bisa mulai memberi sinyal bahaya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah anemia atau kurang darah. Banyak lansia tidak menyadari bahwa minum teh sesudah makan bisa menghambat penyerapan zat besi. Zat inilah yang dibutuhkan tubuh agar darah mengalir lancar dan tubuh tidak cepat lemas. Jadi jika akhir-akhir ini Anda merasa cepat capek, sering pusing, atau wajah terlihat pucat, bisa jadi kebiasaan ngeteh Anda perlu dikurangi. Silahkan tuliskan di kolom komentar, sebutkan nama dan usia Anda, lalu ceritakan apakah Anda punya kebiasaan minum teh setiap hari. Bagaimana rasanya di tubuh Anda? Teh juga mengandung kafein. Memang tidak sebanyak kopi, tapi tetap bisa mengganggu tidur malam, terutama kalau diminum sore atau menjelang tidur. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh susah tidur, lalu mengira itu karena usia. Padahal bisa jadi karena segelas teh manis yang rutin diminum di malam hari. Tidur yang terganggu bisa berakibat panjang.
dari kelelahan hingga menurunnya daya tahan tubuh dan fungsi organ penting seperti jantung serta otak. Pernahkah Anda merasa jantung berdebar, tangan dingin, atau merasa cemas tanpa sebab setelah minum teh? Kafein bisa menimbulkan efek seperti itu. Bagi sebagian orang, justru teh bukan menenangkan tapi malah membuat gelisah. Bahkan ada yang sampai merasa kepalanya berat atau seperti mau pingsan. Ini biasanya terjadi jika teh diminum berlebihan dalam sekali waktu, misalnya 1 teko sendiri. Mungkin terasa nikmat saat minum, tapi setelahnya tubuh memberi peringatan yang sering diabaikan. Di titik ini, mungkin Anda mulai bertanya, lalu bagaimana dengan kebiasaan ngeteh yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun? Inilah bagian yang paling banyak dialami para lansia. Semakin sering teh dikonsumsi, tubuh bisa mengalami ketergantungan ringan. Rasanya ada yang kurang kalau belum minum teh. Kepala terasa berat, tubuh kurang semangat, dan aktivitas terasa terhambat. Hal ini terjadi karena kafein dalam teh bekerja sebagai stimulan. Ia membuat otak seperti terbangun, tapi lama-lama bisa membuat Anda sulit melepaskan diri dari kebiasaan itu. Yang perlu benar-benar Anda waspadai adalah bagaimana teh dapat mempengaruhi kesehatan tulang, hal yang sering luput dari perhatian, padahal sangat penting di usia lanjut. Teh memiliki sifat diuretik ringan, artinya dapat merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Mungkin terasa sepele, bahkan dianggap baik karena tubuh seperti dibersihkan. Namun di balik itu ada resiko tersembunyi. Setiap kali tubuh membuang urin secara berlebihan, sebagian mineral penting ikut terbuang, termasuk kalsium. Padahal, kalsium adalah salah satu penopang utama kekuatan tulang. Di usia muda, tubuh masih bisa mengganti kalsium yang hilang. Tapi pada usia lanjut, kemampuan tubuh menyerap kalsium dari makanan sudah tidak sebaik dulu. Akibatnya, jika asupan kalsium tidak mencukupi, sementara tubuh terus-menerus kehilangannya akibat kebiasaan sering minum teh tanpa diimbangi gizi yang tepat, maka tulang secara perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Tulang menjadi lebih rapuh, mudah nyeri, dan rentan keropos. Tidak sedikit lansia yang merasa lututnya sering ngilu, punggung mudah pegal, atau bahkan tiba-tiba terjatuh karena tulangnya tidak lagi kuat menopang tubuh. Setelah diperiksa, ternyata kepadatan tulangnya menurun dan salah satu penyebabnya berasal dari kebiasaan sepele seperti terlalu sering minum teh, apalagi jika tidak disertai minum susu atau makanan tinggi kalsium lainnya seperti ikan teri, tempe, tahu, atau sayur hijau yang tepat. Maka mari kita jaga tulang agar tetap kokoh dan tidak mudah rapuh. Kurangi teh berlebihan, terutama jika Anda tidak terbiasa mengkonsumsi sumber kalsium lain. Ingat, menjaga tulang bukan hanya soal menghindari jatuh, tapi soal menjaga kualitas hidup agar tetap aktif, mandiri, dan bebas bergerak tanpa rasa sakit di hari tua. Mari kita bijak dalam menikmati teh. Tidak perlu langsung berhenti, apalagi kalau teh sudah menjadi bagian dari rutinitas harian Anda. Namun, jika Anda terbiasa minum lebih dari 2 cangkir sehari, cobalah mulai menguranginya secara perlahan. Dengarkan tubuh Anda, karena pada usia lanjut, keseimbangan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jangka panjang. Waktu minum pun sebaiknya diperhatikan. Pagi atau siang hari adalah waktu yang paling baik karena tubuh masih aktif dan mampu memproses kafein dengan lebih baik. Sebaliknya, jika diminum menjelang sore atau malam, kafein dalam teh bisa mengganggu waktu tidur, membuat tubuh sulit beristirahat dengan tenang. Hal lain yang tidak kalah penting adalah jenis teh yang Anda pilih. Banyak orang terbiasa menambahkan gula dalam setiap cangkir teh yang diseduh. Rasanya memang jadi lebih nikmat, tapi jika dilakukan terus-menerus, terutama tanpa memperhatikan kadar manisnya, kandungan gula yang masuk ke dalam tubuh pun jadi berlebihan. Bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes, gula darah tinggi, atau tekanan darah yang tidak stabil, kebiasaan ini dapat memperburuk kondisi kesehatan secara perlahan. Kalori tersembunyi dari gula dalam teh juga bisa menyulitkan tubuh menjaga berat badan ideal yang pada lansia berperan penting dalam menjaga kestabilan sendi dan pergerakan tubuh. Teh tetap bisa menjadi teman yang baik selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Pilihlah teh yang tidak terlalu pekat. Kurangi atau hilangkan tambahan gulanya.
dan seimbangkan dengan air putih, susu, atau makanan bergizi lainnya. Kesehatan bukan soal pantang semua hal, tapi soal tahu kapan harus cukup. Dengan demikian tubuh tetap segar, tidur tetap nyenyak, dan hari-hari bisa dijalani dengan semangat yang stabil. Masih banyak hal kecil yang terlihat sepele, namun berdampak besar bagi kesehatan kita di usia senja. Maka mari bersama-sama kita jaga tubuh ini dengan pilihan yang lebih bijak setiap hari. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.